Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Metode Penelitian Fakultas Teknologi Informasi, Program Studi Sistem Informasi Universitas Nusa Mandiri. Kali ini kita masuk ke pertemuan keempat yang membahas tentang metode pengumpulan data. Diawali dengan dua sumber data dan metode pengumpulan data ya. Dua hal tersebut yaitu yang pertama adalah data primer. Data primer ini bisa kita dapatkan sebagai peneliti secara langsung dari sumber datanya. Ya, contohnya adalah observasi, ya, teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer adalah observasi, wawancara, diskusi terfokus, dan penyebaran kuesioner serta jurnal penelitian. Lalu, selain dari data primer, kita juga bisa mendapatkan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang ada. Ya, misalkan kita bisa mendapatkan data tersebut pada Biro Pusat Statistik atau BPS, buku, laporan, dan lain-lain. Ya, selanjutnya observasi. Observasi disebut juga dengan metode pengamatan, mempunyai sifat dasar naturalistik yang berlangsung secara natural dari suatu kejadian. Ya, kelebihan dari observasi ini adalah menunjukkan situasi yang aktual, memiliki tingkat objektivitas yang tinggi apabila pengamat bersikap netral terhadap objek pengamatan, lalu proses pengamatan dilakukan dengan berpedoman dengan pedoman pengamatan. Apa tujuan observasi? Biasanya peneliti yang melakukan observasi mempunyai tujuan, yaitu untuk menggambarkan suatu objek dan segala hal yang berhubungan dengan objek penelitian melalui pengamatan dengan menggunakan panca indera. Ya, lalu untuk mendapatkan suatu kesimpulan mengenai objek yang diamati, di mana kesimpulan tersebut disusun dalam sebuah laporan yang relevan dan bermanfaat bagi bahan pembelajaran. Selanjutnya, tujuan observasi adalah untuk mendapatkan suatu data atau informasi yang dapat dibagikan kepada pihak lain dalam bentuk karya ilmiah ataupun karya non-ilmiah. Manfaat observasi. Ada beberapa manfaat observasi, di antaranya adalah suatu hasil observasi dapat dikonfirmasi dengan hasil penelitian. Lalu deskripsi dalam observasi dapat menjelaskan atau memperkirakan mengenai dunia nyata. Lalu memungkinkan orang lain untuk menafsirkan hasil penemuan dan bagaimana akan diinterpretasikan. Manfaat observasi yang lain adalah observasi dapat menjelaskan mengenai suatu peristiwa dan dapat diuji kualitasnya, serta menimbulkan spekulasi tentang peristiwa tersebut dalam aturan nyata. Lalu observasi dapat mencatat indikasi yang terkadang tidak nyata berlangsungnya. Proses observasi dapat mencatat keadaan yang tidak dapat direplikasikan dalam suatu eksperimen. Suatu peristiwa dapat dicatat secara kronologis sehingga berurutan. Suatu observasi dapat dikombinasikan dengan menggunakan sistem lainnya. Jadi kita bisa selain observasi bisa melakukan wawancara ya atau dengan melakukan studi pustaka. Nah, yang tadi kita sebutkan adalah kelebihan observasi. Nah, berikutnya adalah kelemahan dari metode observasi. Nah, membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan pengamatan. Ya, untuk observasi biasanya diperlukan minimal 1 bulan. Ya, lalu akan menjadi tidak nyaman terhadap objek yang menjadi pengamatan karena diamati gerak-gerik dan diamati pekerjaannya. Ya, tidak semua informasi didapat dengan cara pengamatan. Kita perlu juga mendapatkan informasi dari wawancara ataupun dari kuesioner.
Jenis-jenis observasi. Observasi ada beberapa jenis. Yang pertama adalah observasi partisipasi. Yang dimaksud dengan observasi partisipasi ini adalah peneliti atau observer terlibat secara langsung dan aktif dalam objek yang diteliti. Ya, sedangkan sebaliknya kalau observasi non partisipasi dilakukan tanpa adanya keterlibatan langsung peneliti sebagai observer. Yang kedua adalah observasi sistematis, disebut juga observasi berkerangka. Adalah observasi yang telah ditentukan terlebih dahulu kerangkanya. Ya, di dalam kerangka tersebut terdapat faktor-faktor yang akan diobservasi berdasarkan kategorinya. Yang ketiga adalah observasi eksperimental. Observasi eksperimental adalah observasi yang dilaksanakan terhadap situasi yang telah dipersiapkan sedemikian rupa untuk meneliti suatu objek tertentu. Kita lanjut ke metode penelitian wawancara. Ya, ada 3 pendekatan dasar dalam mengumpulkan data kualitatif melalui wawancara, di mana 3 pendekatan itu mencakup tiga jenis persiapan, konseptualisasi, dan instrumentasi yang berbeda. Ya, setiap pendekatan memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing melayani suatu tujuan yang berbeda. Ya, wawancara bisa berupa wawancara percakapan informal, pendekatan pedoman wawancara umum, dan wawancara terbuka yang dibakukan. Jenis-jenis wawancara yang biasa dilakukan oleh peneliti yang pertama adalah wawancara seleksi. Ya, wawancara seleksi ini berarti kita memilih orang atau kandidat yang paling qualified untuk masuk ke tahap seleksi selanjutnya. Ya, lalu yang kedua wawancara dengan menggunakan media elektronik ya atau dengan menggunakan telepon ya, yaitu wawancara yang langsung dilakukan dengan menggunakan media telepon. Wawancara ini biasanya dilakukan bila masih ada hal yang ingin ditanyakan pada pihak responden. Yang ketiga adalah wawancara kelompok ya, yaitu wawancara yang dilakukan pada 2 atau lebih sekaligus pada waktu yang sama. Selanjutnya adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur merupakan teknik pengumpulan data yang hasil informasi sudah diketahui sebelumnya. Proses penyiapan instrumen wawancara berupa daftar pertanyaan dan alternatif jawaban sudah disiapkan. Instrumen wawancara ini sebagai pedoman untuk mewawancarai responden yang menjadi target wawancara. Ini adalah contoh proses contoh draft instrumen wawancara. Ya, misalkan yang pertama kita menanyakan kepada responden, bagaimana tanggapan Bapak, Ibu, saudara-saudari terhadap informasi yang ada pada aplikasi mobile Nusa Mandiri ini. Yang kedua, bagaimana tanggapan Bapak, Ibu, saudara-saudari loading aplikasi mobile Nusa Mandiri ini, apakah sangat cepat, cukup cepat, dan tidak cepat. Berikutnya adalah wawancara tidak terstruktur. Model wawancara terstruktur merupakan teknik pengumpulan data yang tidak menggunakan pedoman wawancara. Pedoman yang digunakan hanya berupa garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Ya, contohnya adalah kita menanyakan bagaimana pendapat Bapak atau Ibu terdapat prosedur pendaftaran saat ini dan bagaimana prosedur pembayarannya. Berikutnya adalah mengenai kuesioner. Kuesioner merupakan daftar pertanyaan yang diajukan pada seorang responden untuk mencari jawaban dari permasalahan yang diteliti. Dalam kuesioner terdapat pertanyaan, pernyataan, dan isian yang harus dijawab oleh responden. Jawaban yang diberikan bisa bersifat tertutup, di mana alternatif jawaban yang telah disediakan oleh peneliti dan ada juga jawaban terbuka di mana responden bebas menuliskan jawabannya tanpa adanya paksaan maupun jawaban yang berasal dari kombinasi keduanya yang merupakan campuran dari jawaban tertutup dan terbuka dapat diberikan secara langsung kepada responden atau dikirimkan melalui pos atau internet. Nah, biasanya saat ini kebanyakan menggunakan
Instrumen untuk menyebarkan kuesioner yang mudah adalah dengan memanfaatkan Google Form. Kuesioner memiliki dua sifat saat akan ditujukan ke responden, yaitu sifat tertutup dan sifat terbuka. Kuesioner yang bersifat tertutup dibuat jika peneliti menganggap bahwa peneliti telah menemukan berbagai alternatif jawaban yang tepat bagi penelitiannya. Lalu, kalau kuesioner yang bersifat terbuka disusun karena peneliti ingin mengetahui pendapat responden. Ya, biasanya dia sifatnya pertanyaannya bentuknya esai. Pembuatan kuesioner ini terlebih dahulu perlu diuji validitas dan reliabilitasnya sebelum disebarkan pada responden. Hal ini berguna untuk melihat apakah ada pertanyaan atau pernyataan yang tidak dimengerti oleh responden. Suatu kuesioner dikatakan valid jika kuesioner itu mampu mengukur apa yang sebenarnya ingin diukur. Kuesioner yang reliable merupakan kuesioner yang secara konsisten bisa menangkap jawaban responden. Nah, langkah-langkah dalam mengembangkan dan merancang kuesioner. Yang pertama adalah mendefinisikan tujuan survei, menentukan grup sampling, menyusun kuesioner, penyelenggara kuesioner, interpretasi hasil. Untuk penelitian kualitatif, maka jenis pertanyaan yang digunakan adalah pertanyaan terbuka. Sedangkan penelitian kuantitatif lebih disarankan menggunakan banyak pertanyaan tertutup, ya, atau bisa gabungan pertanyaan terbuka maupun pertanyaan tertutup. Dalam menyusun pertanyaan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain pertanyaan sensitif dan pertanyaan model jawaban terbuka sebaiknya ditempatkan di bagian akhir kuesioner. Lalu pertanyaan yang mudah sebaiknya ditempatkan pada bagian awal kuesioner. Susunlah pertanyaan sesuai dengan susunan yang logis, ya. Lalu gunakan pertanyaan secara singkat dan jelas. Lalu perhatikan jenis pertanyaan yang akan digunakan. Beberapa hal lain yang perlu diperhatikan dalam menyusun kuesioner adalah kata pengantar dalam kuesioner banyak pengaruhnya terhadap keberhasilan kuesioner tersebut. Kata-kata yang digunakan juga sangat mempengaruhi responden dalam menjawabnya. Yang kedua, disarankan menggunakan kata-kata yang sopan, wajar, menghormat, dan jangan terlalu panjang. Penampilan dalam kuesioner walaupun tidak menunjang penelitian secara langsung, tetapi penting untuk diperhatikan agar bisa menarik minat responden untuk menjawab pertanyaan dalam kuesioner. Penampilan kuesioner yang tertata rapi dengan struktur pertanyaan yang baik akan membuat responden mudah menjawab. Selanjutnya, sebelum kuesioner disebarkan kepada responden, sebaiknya diuji cobakan terlebih dahulu kepada sejumlah kecil responden. Ini gunanya untuk mengetahui validitas dan reliabilitas alat ukur yang dimaksud. Sekian video pembelajaran hari ini. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.